Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8B akan menjelaskan mengenai pemberian informasi obat mengenai Turbuheller. Jadi sebelum kita membahas itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu asma. Jadi, asma merupakan penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang terjadi pada saluran pernafasan, di mana asma dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti alergi binatang, perubahan cuaca, asap rokok, serta ekspresi yang berlebihan. Nah, tujuan dari pengobatan asma adalah untuk meredakan serta mencegah gejala kekambuhan, di mana pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, kemudian dapat juga diberikan pengontrol serta pelega asma, dan yang terakhir adalah menjaga kebugaran jasmani. Nah, di video pemberian informasi obat kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Turbuheller yang mengandung budesonide dan formoterol. Berikut adalah videonya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Sehat Pharma. Dengan saya Apoteker Risma, apa yang bisa saya bantu? Oh nggih Ibu, niki saya mau nebus resep. Resepnya atas nama Ibu Dewi, usianya 35 tahun. Apakah dengan Ibu sendiri? Nggih Ibu, dengan saya sendiri. Boleh dibantu, alamatnya di mana Bu? Oh, saya tinggalnya di Goabong Ibu. Kalau boleh tahu, keluhannya Ibu napi? Niki saya belakangan ini sering sesak Ibu. Kebetulan saya juga punya riwayat asma. Oh begitu. Kalau asmanya ini sudah dari kapan ya Bu? Asmanya udah dari 4 tahun belakangan sih Bu. Jadi kata dokter saya harus selalu siap sedia sama obat-obatnya. Oh gitu. Kalau asmanya Ibu sering kambuhnya Bu? Kira-kira kalau dalam satu hari ini berapa kali kambuhnya ya Bu? Kalau kemarin-kemarin nggak terlalu sih Bu, cuma belakangan ini sering banget saya seseknya sampai 4-5 kali gitu, jadi keganggu gitu aktivitas saya di rumah, apalagi saya ngurus anak, ngurus rumah, jadi ganggu aja tiba-tiba sesak gitu ya Bu. Saran saya, Ibu harus selalu membawa obatnya ya Bu. Nah tujuannya kalau misalnya sesaknya Ibu tuh datang tuh kamu tiba-tiba tuh biar bisa cepat teratasi seperti itu Ibu. Nah kalau asmanya Niki kan banyak Niki sebabnya Bu. Kalau Ibu asmanya karena apa kira-kira Bu? Apakah Ibu memiliki riwayat alergi atau bagaimana Bu? Kalau alergi enggak sih Bu, tapi itu kan suami saya perokok berat sih Bu, jadi tiap kali dia merokok, jadi saya hirup asapnya. Oh gitu. Sebelumnya suami Ibu sudah disarankan untuk berhenti merokok Bu? Secara udah sih saya bilang Bu untuk berhenti rokok, tapi katanya itu dah Bu nggak bisa spontan, jadi masih perlahan-lahan masih nyoba-nyoba dia berhenti rokok. Sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat Bu? Enggak sih Bu, selama ini saya aman-aman aja kalau minum obat. Oh gitu. Apakah Ibu sekarang sedang hamil, menyusui atau tidak nih? Enggak sih Bu, saya nggak lagi hamil, juga nggak menyusui, anak saya udah gede-gede semua. Oh gitu. Sebentar nih Bu, saya ambilkan dulu obatnya. Nah ini obatnya Bu. Sebelumnya Ibu apakah sudah pernah menggunakan obatnya ini atau baru pertama kali Bu? Baru pertama kali Bu, selama ini saya makainya tablet aja dikasih sama dokternya. Oh gitu. Ya Bu, tadi di dokter sudah diberikan informasi apa saja Bu terkait dengan penggunaan obatnya ini? Tadi di dokter cuma dibilang kalau obatnya ini untuk redain asma sama sesak saya. Terus cara makainya itu cuma dihisap aja. Saya belum ngerti gimana cara makainya Bu. Oh gitu. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar untuk memberikan informasi bagaimana cara penggunaan dan penyimpanan obatnya? Boleh Ibu. Ini Bu, jadi di sini Ibu diberikan obat untuk meredakan asmanya Ibu. Nah ini alatnya namanya Turbuheller nih Bu, di mana di dalam alatnya
ini ada obat yang berbentuk serbuk kering. Nah, tujuan dari pemberian obat ini itu untuk mengontrol asmanya ibu dan mencegah kekambuhan dari asmanya ibu sehingga ibu dapat melaksanakan aktivitas secara normal seperti itu ibu nih. Nanti obatnya ini ibu gunakan 2 kali sehari, 2 kali semprot seperti itu Bu. Nah, sebelum menggunakan obatnya ini, ibu cuci tangan terlebih dahulu ya Bu nih, untuk memastikan bahwa tangannya ibu dalam keadaan yang bersih. Nah, kemudian baru ibu buka tutup alatnya dengan menarik ke atas. Nah, setelah terlepas, ibu pastikan dulu bahwa obatnya ini masih bisa digunakan. Kalau misalnya dia tidak ada pada angka 0, berarti obatnya masih ada dan masih bisa digunakan. Nah, setelah itu ibu putar di bagian bawah alat. Yang pertama ke kanan terlebih dahulu, habis itu ibu putar ke kiri dengan cepat sampai terdengar bunyi klik. Kalau misalnya sudah terdengar bunyi klik, berarti obatnya sudah bisa ibu gunakan. Kemudian sebelum menggunakan obatnya, ibu tarik nafas dan buang nafas dulu selama beberapa kali. Kemudian obatnya ibu masukkan di antara mulut dan bibirnya ibu. Kemudian ibu tengadahkan kepala ibu sedikit ke belakang seperti ini ya Bu ya. Kemudian ibu hisap obatnya dengan cara menarik nafas yang dalam. Kemudian alatnya bisa dikeluarkan. Nanti nafas ibu ditahan dulu selama 5 sampai dengan 10 detik tujuannya agar obatnya dapat memberikan efek yang maksimal. Kemudian setelah ibu menggunakan obatnya, ibu bisa membuang nafas secara perlahan. Nanti setelah menggunakan obatnya, ibu harus kumur-kumur ya Bu dengan menggunakan air yang bersih, tujuannya untuk mencegah tumbuhnya jamur yang merupakan efek samping dari obatnya. Kemudian nanti setelah ibu menggunakan obatnya ini, ibu bisa lap dengan tisu alatnya, kemudian ibu tutup dan ibu simpan. Nanti obatnya ini ibu simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Kemudian juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak agar obatnya ini dalam kondisi yang aman. Ya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Ibu? Atau tadi saya terlalu cepat untuk menjelaskan? Oh, enggak kok Bu, udah cukup. Saya juga udah paham cara menggunakannya kayak gimana. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar untuk mengulangi informasi apa saja tadi yang saya berikan terkait dengan penggunaan obatnya. Siapa tahu saya ada yang terlewat. Oh, nggih, boleh Ibu. Jadi Niki, obat yang saya dapat ini namanya obat Turbo Healer Bu. Terus nanti cara makainya itu, sebelum saya pakai itu, saya cuci tangan dulu. Terus cara buka obatnya itu nanti saya tarik aja tutupnya ke atas. Kemudian bagian bawahnya itu nanti saya putar ke kanan, terus nanti saya putar ke kiri dengan cepat sampai bunyi klik. Nah, untuk memastikan obatnya itu ada, nanti saya lihat dulu. Kalau misalnya nggak ada di angka 0, berarti obatnya masih ada. Terus sebelum saya pakai obat ini, saya hirup nafas, terus buang dulu selama beberapa kali. Terus nanti obat itu ditaruh di antara mulut sama bibir saya. Kemudian cara pakai obatnya ini, saya tarik nafasnya dengan kuat. Kemudian saya tahan selama 5-10 detik. Terus nanti alatnya ditarik keluar. Terus nanti setelah dipakai obat ini, saya diminta untuk kumur dengan air bersih untuk mencegah pertumbuhan jamur di mulut saya nih Bu ya. Terus obatnya ini nanti saya pakainya 2 kali sehari, 2 semprotan. Kalau udah pakai, nanti alatnya dilap pakai tisu, kemudian disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak serta di tempat yang sejuk. Nah, benar nih Bu, apa ada yang kurang dari saya Bu? Sudah benar ya Bu ya, berarti Ibu sudah sangat mengerti bagaimana cara penggunaan dan penyimpanannya. Nah, saran saya nih Bu ya, nanti kalau misalnya Ibu kemudian keluar itu menggunakan maskernya Bu ya untuk menghindari adanya debu atau asap kendaraan dan asap rokok yang nantinya dapat memicu kekambuhan asmanya Ibu. Seperti itu Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih banyak informasinya nih Bu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin Ibu tanyakan lagi atau terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan, Ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Ini saya berikan kartu nama saya. Oh iya Ibu, terima kasih kartu namanya Bu ya. Nanti kalau saya ingin tanya-tanya nanti saya kontak Ibunya Bu ya. Niki, obatnya bisa saya bayar di mana Bu ya? Nanti untuk pembayarannya bisa di depan ya Bu ya. Dikasih. Oh iya. Terima kasih banyak Bu ya informasinya. Nanti saya ke kasir bentar untuk bayar. Iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Iya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih banyak. Baik, jadi
Tadi adalah video pemberian informasi obat mengenai penggunaan Turbo Healer. Jangan lupa ya teman-teman, dalam melakukan pemberian informasi obat, kita harus selalu tetap 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Terima kasih.